Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya berdoa agar Bapak Ibu semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Renungan pagi ini saya beri judul Acuh Tak Acuh. Baru-baru ini saya mendengar berita Wali Kota Banjarbaru, Najimi Adani, meninggal dunia karena COVID-19. Usai pemakaman, wakil dari wali kota menyampaikan pesan yang disampaikan almarhum Najimi Adani sebelum meninggal agar warga Banjarbaru senantiasa menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19. Pesan wali kota Banjarbaru ini mengingatkan agar warganya untuk peduli terhadap dirinya dan orang lain, dengan tujuan agar warganya tidak acuh tak acuh terhadap orang yang berada di sekitarnya. Kita baru saja merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-75. Merdeka bukan berarti menjadi bangsa yang bebas tanpa kendali dengan seenaknya. Tetapi kita harus menjadi bangsa yang juga peduli. Merdeka artinya kita ambil tanggung jawab. Merdeka artinya ikut memikul tanggung jawab penuh bahwa ada orang lain di dalam kehidupan saudara, atau keadaan situasi yang bertanggung jawab untuk kita. Kita tahu sekarang kita sedang mengalami krisis. Bangsa sedang menghadapi tantangan yang berat akibat pandemi. Maka kita semua harus peduli kepada sesama, peduli kepada orang lain, tunduk dan taat kepada peraturan pemerintah. Salah satunya menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Menjadi bangsa yang tidak acuh tak acuh. Nah, renungan pagi ini saya akan membahas firman Tuhan mengenai orang Kristen yang acuh tak acuh. Jangan kita pada saat dijumpai Tuhan menjadi pribadi yang acuh tak acuh. Karena kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kita dipanggil untuk menjadi terang. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan yang menyatakan kemuliaannya. Mari kita baca di Alkitab Ratapan 1, 12 sampai dengan 15. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah. Artinya, Alkitab bilang, ayo kamu perhatikan, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku, untuk membuat aku merana tak kala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku. Dihamparkannya jaring di muka kakiku. Didesaknya aku mundur. Aku dibuatnya terkejut kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat. Suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan. Yang ditaruh di atas tengkukku sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada di dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda. Darah itu seperti orang mengirik memeras anggur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat bacaan ini mengingatkan kita seringkali kita menyembah Tuhan. Kita melakukan ibadah kita, tapi kita sebetulnya orang yang acuh tak acuh. Kita nggak sadar ketika Tuhan sedang mengajar kita. Kita nggak sadar ketika Tuhan sedang mendidik kita. Kita nggak sadar ketika Tuhan sedang menegur kita. Kita nggak sadar kalau Tuhan sedang mau memakai kita untuk suatu tugas yang besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apa sebenarnya yang menyebabkan seseorang kok bisa jadi acuh tak acuh seperti itu? Orang-orang yang acuh tak acuh khususnya dalam hal-hal hubungan dengan Tuhan yang pertama, karena belum mengalami jamahan Tuhan secara pribadi, belum mengalami kuasa Allah yang sempurna. Orang kalau sudah mengalami jamahan Tuhan secara pribadi, dia akan menjadi orang yang bernyala-nyala atau berapi-api buat Tuhan. Dia akan menjadi orang yang dahsyat buat Tuhan. Saya akan ambil contoh dari kehidupan Paulus saat bertemu Tuhan secara pribadi. Paulus sebelumnya namanya adalah Saulus.
Dia ini orang yang sering menganiaya orang-orang yang ikut jalan Tuhan. Dia aniaya sampai mereka mati. Dan semua orang yang percaya menjadi targetnya Saulus. Nah, suatu saat Saulus dipertemukan Tuhan secara pribadi. Kita baca di Kisah Para Rasul 22 ayat 6 sampai dengan 8. Tetapi dalam perjalananku ke sana ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Jadi kita lihat di sini, mengapa Paulus bisa menjadi orang yang dahsyat buat Tuhan? Karena Paulus berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kalau kita menjadi orang percaya, kita menyebut orang Kristen, kita perlu mengalami yang namanya penjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana agar kita dapat mengalami penjumpaan pribadi dengan Tuhan? Pada saat pandemi seperti ini, kesulitan, tantangan, pergumulan sebenarnya adalah kesempatan kita untuk kembali mengalami kuasa Allah. Kita minta pada Tuhan, berseru kepada Tuhan sehingga Tuhan menjamah hidup kita. Orang yang mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan akan menjadi orang yang serius dengan Tuhan, akan menjadi orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, dan tidak akan menjadi orang percaya yang acuh tak acuh dengan Tuhan. Tapi mereka akan berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan, ubahkan aku. Ini aku Tuhan, pakai aku. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Yang kedua, apa yang menyebabkan seseorang sudah percaya kepada Tuhan tapi acuh tak acuh? Karena hidup tidak takut akan Tuhan dan terfokus hanya pada kesenangan-kesenangan duniawi. Akhirnya kita menjadi masa bodoh. Masa bodoh sama pertumbuhan iman, masa bodoh sama keselamatan jiwa-jiwa, masa bodoh sama orang yang susah dan yang memerlukan pertolongan kita. Masa bodoh sama kehendak dan rencana Tuhan. Bagaimana caranya menjadi orang yang takut akan Tuhan? Orang yang sungguh takut akan Tuhan akan selalu taat dan tetap menjaga keselamatan. Kita lihat firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saat ini kita masih belum dapat beribadah bebas secara offline. Tapi kita harus tetap menjaga keselamatan, tetap dekat dengan Tuhan, tetap kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Yang terakhir, apa yang menyebabkan seseorang itu sudah percaya kepada Tuhan tapi acuh tak acuh? Karena hidup kita tidak memiliki visi yang jelas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup bukan asal hidup. Kita hidup untuk meluaskan pekerjaan Tuhan. Kita hidup untuk meninggikan nama Tuhan. Kita hidup untuk membawa damai. Supaya lewat hidup kita, terang Kristus boleh menyala di tengah dunia yang gelap ini. Kesimpulannya, apa yang dapat menyebabkan seseorang acuh tak acuh? Yang pertama, karena belum mengalami jamahan Tuhan. Yang kedua, karena hidup tidak takut akan Tuhan dan terfokus hanya kesenangan-kesenangan duniawi. Karena hidup kita tidak memiliki tujuan visi yang jelas. Ya, saya selesai. Saya berdoa agar setiap kita yang mendengarkan renungan pagi ini menjadi orang-orang percaya yang tidak acuh tak acuh dan menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Amin, dan Tuhan Yesus memberkati.